ternyata godaan yang nggak mempan, kita kerjakan sholat. Nah, di dalam sholat itu kita digoda. Bagaimana biar nggak khusyuk, nggak ikhlas? Ya, sedekah juga gitu, digodanya. Nah, sama di itikaf juga gitu. Sebelum itikaf digodanya bagaimana supaya kita jangan itikaf. Macam-macam dia bikin. Ya, saya pengalaman dulu tuh godaan yang apalagi kita yang sudah berkeluarga, godaan yang paling berat tuh nanti 3. Kalau orang berkeluarga tuh godaannya itu 3 paling berat tuh. 1, godaan keluarga, anak, istri, suami, ya. Yang kedua godaannya apa? Kerjaan. Apa kerjaan? Ya kita kan bekerja. Ya, bisnis itu misalnya dagang atau apa. Itu bagian dari godaan juga. Justru kadang-kadang seperti Bani Israel, justru pas lagi 10 hari terakhir, di situ pula banyak bisnisnya. Wow, bisa begitu. Bani Israel kan gitu. Hari Sabtu, hari ibadah, ya, tidak boleh berusaha atau mencari nafkah. Justru yang di pantai itu di situ banyak ikan tuh. Hari Sabtu tuh yang banyak muncul ikan itu. Wah, tergoda. Akhirnya mereka nggak jadi ibadah, ngambilin ikan. Akhirnya itulah yang Allah murka kepada mereka. Nah, kadang-kadang godaannya begitu juga, sama. Justru sebelum itikaf itu kesibukan kita jadi gitu, cari makan, ya. Nah, yang ketiga, godaan yang ketiga juga yang berat itu adalah apa? Godaan meninggalkan rumah, meninggalkan aktivitas. Ya, kalau tadi kan istri, suami, ini rumah itu juga bagian dari kebiasaan tidur di mana? Di kasur, sekarang harus tidur di karpet saja. Nah, itu godaan nikmatnya rumah itu bagian dari berat juga kita tinggalkan. Ya, jadi ada gangguan atau godaan sebelum. Nah, tadi apa tadi sebelum? Satu tadi apa? Godaan keluarga, suami, ya, istri, apalagi anak-anak. Kalau godaan lagi tadi apa? Godaan pekerjaan, ya, apalagi tadi itu, bisnis dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kita kembali kepada kajian itikaf kita. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang teknisnya. Ini sekarang pada teknis. Nah, sekarang kita lebih kepada teknis. Apa saja yang kita persiapkan untuk itikaf ini? Mesti ada persiapannya. Apa saja kita persiapkan, ya, supaya iktikafnya maksimal, supaya kita nggak keluar dari masjid lagi. Ya, semua udah kita siapkan, ya. Jadi gitu. Apa persiapan? Nah, sekarang kita masuk kepada persiapan teknis sebelum iktikaf. Persiapan teknisnya, yang pertama tentu saja kita membawa segala macam perlengkapan kehidupan kita di masjid ini. Dari rumah bawa kemari, perlengkapan. Ya. Kita bawa pakaian, ya, pakaian luar, pakaian dalam, pakaian sholat, ya. Jangan sampai kita keluar masuk, bawa lagi gitu, ya. Tapi kalau memang terpaksa tidak bisa, ya apa boleh buat, kita keluar untuk mengambil pakaian di rumah, ya, kita tukar. Ya, kalau bisa kita bawa langsung semuanya sekaligus, sehingga kita tidak perlu pulang-pulang lagi, bagus. Ya, kalau ada sedikit rezeki nanti di sini, pakaiannya ya tinggal di laundry misalnya, kan lebih sedikit kita keluar uang, tapi kita tidak perlu keluar dari masjid. Perlu pakai laundry, tidak masalah. Ya, membawa apa lagi? Membawa perlengkapan mandi, ya, sabun, sampo, gosok gigi, ya, sabun cuci. Ya, kita bawa, karena kita 10 hari berada di masjid ini, tidak keluar. Perlengkapan apa lagi? Itu perlengkapan keseharian, ya, perlengkapan tidur misalnya. Ya, bukan bawa kasur, tapi bawa alas tempat tidur kita. Ya, bawa apa? Bawa selimut, bawa bantal. Ya. Jangan sampai bantal 5 biji pula kita bawa. Ya, 1, 2 gitu. Ya, jadi bukan bawa kasur. Masa masjid kita tidur pakai kasur kan? Ya, tidur di karpet. Tidur di apa? Di selimut kita, cover bed misalnya. Bed cover, bukan cover bed cover. Ya, nah ini persiapan yang sifatnya nih. Bawa apa lagi misalnya?
Ya, bawa apa lagi? Nah, ini sekarang persiapan ibadahnya. Kita bawa Quran beserta terjemahan, bawa buku-buku pelajaran-pelajaran, buku agama yang bisa kita baca-baca, buku tafsir. Kita bawa. Sehingga nanti ketika kita berada di masjid, begitu kita baca Quran, kita baca tafsirnya. Atau kita baca ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, mungkin materi apa? Materi buku tentang sholat, buku tentang puasa, buku tentang zakat, buku tentang agama lain, dalam artian materi-materi agama lainnya, pendidikan agama lainnya, ya, untuk menambah keimanan kita, supaya menambah bisa kita pengamalan kita. Ya, kalau perlu juga bawa buku catatan. Kadang di sini ada talim, kita bawa buku catatan, bawa buku tulis, bawa pulpen, ya. Nah, bawa HP gimana? Bagian dari kebutuhan kita enggak? Ya, hati-hati, HP ini bagikan pisau bermata dua. Dia bermanfaat tapi juga bisa bikin lalai. Asyik nengok HP aja kerjaan itu. Pasang status, apalagi sekarang suka pasang status kan, lagi itikaf. Ya. Terus apa namanya? Online pula lagi tuh. Ya saya berada itikaf ini ya, teman-teman saya lagi pada tidur ya gitu. Bawa HP gini, ini enggak ada manfaatnya begini. Ya, jadi hati-hati dengan jet HP ini. Ini bisa pisau bermata dua. Ya, banyak bermanfaatnya, bisa juga mengganggu kita. Sikit-sikit buka HP, sikit-sikit buka pesan, sikit-sikit terganggu. Hati-hati bawa HP. Harus, makanya nanti kita di sini pun akan kita ingatkan yang bawa HP untuk ya, ada tempat bawa HP nanti ditaruh, ya hanya dibuka saat kita perlu baca pesan. Ya. Jadi gitu. Jadi perlengkapan ini penting. Ini untuk apa? Untuk memudahkan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di masjid. Ini yang pertama, ya. Jadi persiapan teknis. Ya perlu juga bawa uang. Ya uang perlu kita bawa. Kita kadang-kadang perlu bersedekah di sini. Ya, perlu bersedekah. Jadi tiba-tiba ada teman kita butuh uang, ya kita bantu misalnya. Atau ada panitia yang kekurangan minum, kekurangan makan, ya kita bisa nyumbang, gitu loh. Ya, nyumbang aqua kita, nyumbang beli kurma, nyumbang beli buah, ya bawa uang juga. Cuman hati-hati ya, karena ini bawa uang juga hati-hati karena ya banyak rame orang nanti di masjid, ya harus kehilangan. Kita nggak tahu, kadang-kadang ada orang niat bukan ke masjid, bukan niatnya mau ibadah, bisa jadi kita ini mau nyolong. Hati-hati juga, harus hati-hati. Ya, karena itu di bagian dari barang berharga. Jadi persiapan yang perlu kita siapkan ketika kita akan itikaf. Nah, sekarang kita masuk kepada yang berikutnya. Nah, apa hambatan-hambatan? Nanti di sini banyak hambatan di itikaf ini, banyak sekali hambatannya. Ya, apa hambatan-hambatannya? Ini godaannya banyak karena tempat yang paling apa namanya? Istilah kita yang paling suci ini, setannya banyak juga, gitu loh. Ya, jadi gitu. Jadi kalau perlu bisa kita tuliskan di sini apa saja, ya, hambatan-hambatan. Ya, boleh ya, biar ini saya tulis di papan tulis apa saja hambatan-hambatannya. Ya, apa saja hambatan-hambatan. Ya, sehingga nanti hambatannya harus tahu kita. Jadi kita siap-siap. Oh, ini hambatan loh. Istilahnya apa? Hambatan, ya, hambatan atau gangguan. Atau juga godaan dalam itikaf. Nah, ya kita perlu tahu juga, gitu, supaya kita siap-siap. Yang saya bilang tadi, ada setan-setan yang berkeliaran dalam bentuk wujud manusia, ada itu nanti. Ya, kerjaannya goda aja, ngobrol sana, udah selesai ini orang ngantuk, ngobrol lagi sini, udah ngantuk ini, dia nggak ngantuk-ngantuk, bingung kita. Ada yang model begitu, ya. Jadi begitu. Nah, ini kita perlu tahu apa saja hambatan-hambatan dalam itikaf itu. Nah, yang pertama kita bahas hambatan sebelum itikaf. Hambatan sebelum itikaf. Jadi ada dua. Ada sebelum itikaf, ya, ada yang sedang itikaf. Ya, sebelum itikaf. Jadi ternyata sebelum kita itikaf itu ada hambatannya. Banyak kok. Oh, setan tuh pinter. Sebelum orang itikaf, dia goda bagaimana jangan itikaf.
Sama seperti dalam ibadah gitu juga. Setan tuh gitu. Dia goda bagaimana orang supaya jangan sholat. Dia goda orang supaya jangan sedekah. Dia goda orang supaya jangan baca Quran. Dia goda orang supaya jangan beramal soleh. Nah, ternyata godaan yang nggak mempan, kita kerjakan sholat. Nah, di dalam sholat itu kita digoda bagaimana biar nggak khusyuk, nggak ikhlas. Ya, sedekah juga gitu digodanya. Nah, sama di itikaf juga gitu. Sebelum itikaf digodanya bagaimana supaya kita jangan itikaf. Macam-macam dia bikin. Ya, saya pengalaman dulu tuh godaan yang apalagi kita yang sudah berkeluarga, godaan yang paling berat tuh nanti 3. Kalau orang berkeluarga tuh godaannya itu 3 paling berat. 1 godaan keluarga, anak, istri, suami. Ya. Yang kedua godaannya apa? Kerjaan. Apa kerjaan? Ya kita kan bekerja. Ya, bisnis itu misalnya dagang atau apa. Itu bagian dari godaan juga. Justru kadang-kadang seperti Bani Israel, justru pas lagi 10 hari terakhir, di situ pula banyak bisnisnya. Wow, bisa begitu. Bani Israel kan gitu. Hari Sabtu, hari ibadah, ya tidak boleh berusaha atau mencari nafkah. Justru yang di pantai itu, di situ banyak ikan tuh. Hari Sabtu tuh yang banyak muncul ikan itu. Wah, tergoda. Akhirnya mereka nggak jadi ibadah, ngambilin ikan. Akhirnya itulah yang Allah murka kepada mereka. Nah, kadang-kadang godaannya begitu juga, sama. Justru sebelum itikaf itu kesibukan kita jadi gitu, cari makan, ya. Nah, yang ketiga, godaan yang ketiga juga yang berat itu adalah apa? Godaan meninggalkan rumah, meninggalkan aktivitas. Ya, kalau tadi kan istri, suami, ini rumah itu juga bagian dari kebiasaan tidur di mana? Di kasur, sekarang harus tidur di karpet saja. Nah, itu godaan nikmatnya rumah itu bagian dari berat juga kita tinggalkan. Ya, jadi ada gangguan atau godaan sebelum. Nah, tadi apa tadi sebelum? Satu tadi apa? Godaan keluarga, suami, ya, istri, apalagi anak-anak. Kalau godaan lagi tadi apa? Godaan pekerjaan, ya, apalagi tadi itu, bisnis dan lain-lain. Godaan ketiga apa? Nyaman rumah. Nah, ini bikin kita menjadi menjadi berat untuk itikaf. Wah, lu di sana banyak nyamuk, masjidnya tar dingin. Atau sebaliknya, rumah pakai AC, masjid nggak ada AC-nya, panas. Bisa begitu godaannya. Itu godaan apa? Supaya apa? Setan menggoda kita jangan Jangan itikaf. Termasuk itu godaan makanan juga. Oh, di sana makanannya nggak enak. Bisa begitu. Nanti lu nggak bisa nggak bisa makan, macam-macam. Nah, ini godaan, ya, sebelum. Nah, ini mesti kita atasi. Pokoknya kalau ada godaan ini, orang yang kitab tidak. Semua ini tidak. Tinggalkan, tetap apa? Tetap iktikaf. Wah, persiapan berangkat. Wah, setan apa? Setan apa? Kecewa. Berangkat juga dia rupanya iktikaf. Setan nyerah? Enggak. Oh, di sini sampai sini dia goda bagaimana ibadah kita jadi nggak benar. Godaan setan supaya apa? Supaya kita tidak tidak maksimal itikafnya, terganggu, tidak maksimal kita itikaf. Dia goda. Bagaimana supaya ibadah kita amburadul? Bagaimana supaya kita malas ibadah di sini? Oh, dia gosok. Kalau bisa ngantuk aja ngantuk aja bawaannya. Ya begitu. Atau bawaannya ngobrol, bisa gitu, bosan, ya bawaannya nanti ngobrol. Jadi gitu. Apa godaannya? Nah, sekarang godaan saat ini. Pertama, tantangannya juga godaan apa? Satu adalah malas. Malas atau juga bosan. Bayangin ya. 10 hari kita di sini, sholat lagi, ngaji lagi, terus apa lagi? Zikir, apa semua taklim, itu nanti bosan bawaannya, malas ya. Nah itu ya godaannya begitu, malas. Kenapa orang kalau di luar sana main-main, main jet-jet, main game, main apa,
berjam-jam tahan. Tapi kalau di masjid ibadah kenapa nggak tahan? Kenapa? Karena di sini setan nggak ikut ngaji, setan nggak ikut sholat, setan nggak ikut zikir, maka diganggunya kita. Tapi kalau di game, setan ikut main game, ya kan? Makanya kita nggak terganggu. Kenapa? Setan ikut main gitu. Ayo, seneng dia. Jadi nggak diganggunya kita. Nah, di bioskop nyala matanya, baca Quran ngantuk, nonton TV nyala mata. Begitu baca Quran ngantuk. Kenapa? Karena waktu baca Quran setannya nggak ikut baca Quran. Jadi ngapain dia? Godain, gangguin kita. Jadi gitu, malas, bosan. Nah ini harus ada treknya nanti nih. Bagaimana cara kita mengatasi rasa bosan? Ada treknya nanti. Kita ajarkan berikutnya. Terus apa lagi misalnya? Yang berikutnya. Nah, biasanya godaannya kalau kita tidak punya malas begini, kita tidak punya tidak punya program, tidak punya target. Ini tantangannya, godaan tidak punya target. Orang-orang yang nggak punya target tergoda nanti itu. Makanya harus punya target nanti. Pakai target. Di sini target apa misalnya? Target khatam Quran beserta terjemahan. Harus begitu, harus ada target. Karena kalau nggak pakai target nanti tergoda kita. Kalau ada target kan kita, enggak, aku belum selesai. Kita nggak mau jadi semangat terus, nggak bosan gitu loh. Karena ada target. Tapi kalau nggak ada target, ngapain lagi ya? Ngapain lagi ya? Udah ngaji, udah zikir, udah ini, habis apa? Ya udah tidur aja lah. Kalau nggak tidur, ngobrol aja dah, gitu. Karena nggak ada target. Maka kita harus punya target. Ya, apalagi hambatan atau tantangan berikutnya lagi. Nah, ini. Nah, biasanya apa? Godaannya, godaan tadi makan dan tidur, makan dan tidur. Makan di sini pengen banyak, tidur pun pengen banyak. Justru sebaliknya nanti itikaf itu kita ngurangi makan. Kenapa? Karena kalau banyak makan cenderungnya apa? Tidur. Makanya di sini program di pesantren kita ini, di masjid kita ini, kita kurangi makan. Separuh dari biasanya kita potong. Jadi kalau biasa nasinya segitu, separuhnya cuman. Ikannya gede, separuh. Gitu. Dikurangi semuanya. Yang tidak boleh kita kurangi itu minum lah. Minum itu kan kebutuhan kebutuhan wajib ya. Kalau makan nggak apa-apa kita kurangi. Jadi kerjaan itu apa? Bahkan kadang-kadang ada yang waktu di zaman ibu-ibu di atas dulu tuh bawa bekal gitu loh. Kerjaannya nyemil aja sambil malam-malam itu kalau nggak puasa ngemil aja ya. Nah, itu bagian dari godaan dan tantangan. Ya justru kita maksimal ibadah mengurangi. Nah kan, salah satu nanti untungnya kita ngurangi makan apa? Kita ke toiletnya nggak lama-lama. Kalau makannya banyak nanti di toilet itu setengah jam. Nongkrong gitu. Karena kebanyakan apa? Kebanyakan yang dimakan pasti banyak apa? Banyak makan pasti banyak buang. Banyak buang pasti lama. Nah, kalau kita sedikit makan kan mungkin ada orang mungkin kita 3 hari sekali baru kita ke toilet. Kenapa? Karena makannya sedikit. Itu kan bayangkan kalau tiap hari setengah jam di toilet lama-lama, orang kita mau itikaf kok itikafnya di mana itikafnya? Itikafnya di mana? Di WC gitu, lama gitu. Kita pikir berzikir rupanya. Nah, jadi begitu. Ya, ini tantangannya. Ya, makan dan tidur. Nah, ini jadi tantangan berikutnya ini kawan ngobrol. Ini juga manusia nih yang saya bilang tadi. Kawan ngobrol. Oh, ini berat juga nih tantangan nih. Setan yang berbentuk manusia nih. Kenapa? Kita kan bosan nanti. Karena udah di masjid, udah ngaji, ini kan ada rasa bosan. Nanti ngobrol. Dan penyakit ngobrol nggak bisa sebentar. Makanya sekarang kalaupun kita harus ngobrol, simple aja. Yang penting aja, tolong pinjam ini, oke. Atau apa? Udah, jangan, kabar, gimana? Gini, panjang ceritanya. Dari ujung ke ujung dibahas, apa-apa jadi dibahas. Jadi kalaupun kita harus ngobrol dengan manusia, itu seperlunya. Justru di iktikaf ini, yang banyak ngobrol kita kepada siapa? Allah subhanahu. Banyak ngobrol sama Allah. Bukan sama manusia.
Makanya tadi yang tujuan yang kita rasakan nanti dan itikaf itu apa? Kita akan terasa Allah dekat. Betul. Nah kalau banyak ngobrol sama orang, yang dekat siapa? Ya sama Allah nggak dekat. Karena dia banyak ngobrol, bukan ngobrol sama tuan rumah, tapi ngobrol sama manusia. Nggak ada apa. Terus juga tadi yang kita rasakan dalam itikaf apa? Terasa ibadah nikmat. Gimana bahwa ibadah nikmat? Yang nikmat makannya. Jadi menikmati hidangan manusia, bukan menikmati hidangan Allah. Apa hidangan Allah? Apa hidangan Allah? Ibadah, salat, zikir, baca Quran, ya, doa, itu hidangan itu yang dinikmati. Gitu. Ya, jadi gitu. Nah, apalagi? Nah, ini saya bilang tadi tantangan ini jet nih. Pengalaman kita nih, HP, ya. Jet. Nah, ini juga pengalaman. Ya, juga itu bagian dari apa namanya? Tantangan godaan itu. Maka yang bawa hati-hati, karena ini pisau bermata dua. Bermanfaat dia, tapi juga dia bisa nggodain kita. Pasang status lah, lihat pesan lah. Apalagi sekarang jet-jetnya bisa baca berita lah, berita dunia. Ngapain kita sekarang udah gak perlu berita dunia? Kita perlu berita apa sekarang? Kita perlu berita apa? Berita akhirat. Nggak ada lagi berita-berita dunia. Sudah, kita putuskan hubungan kita dengan dunia. Putus dengan hubungan dengan sementara. Itulah makna itikaf, kita putus dengan dunia sementara. Supaya apa? Supaya hati kita terikat kemana? Ke ibadah, terikat ke akhirat, terikat ke Allah subhanahu. Terikat ke Allah, terikat ke ibadah, terikat ke akhirat. Dan memang kita diciptakan Allah kan untuk ngapain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Memang kita untuk ibadah. Di dunia ini tempat sementara. Latihan kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya saat nanti kita meninggalkannya benar-benar kita nggak terkejut. Kenapa? Sudah terbiasa kita meninggalkannya. Jadi inilah bagian dari tantangan-tantangan. Nah, ini kalau bisa kita, jadi rasa malas, bagaimana cara mengatasinya? Ya, bagaimana cara mengatasi rasa malas? Kurang target, pasang target. Kalau rata malas itu cara mengatasinya ya harus apa bahasa kitanya? Ya. Bagaimana caranya? Harus punya target. Kayak tulis, oh target saya ini supaya jangan malas. Begitu mulai lemes lagi, ingat lagi akhirat. Begitu lagi ingat lagi bahwa Allah akan berikan janji kepada kita yang banyak. Janji pahala, janji keampunan, janji dan lain sebagainya. Jadi semangat kembali ketika malas yang muncul. Dan juga kalau muncul rasa malas, variasi. Kalau tiba-tiba malasnya muncul karena mengaji, variasi zikir. Begitu mulai agak bosan zikir, baca Quran. Atau sholat. Ya. Bosan semuanya, tidur sebentar. Bangun seger kembali, tapi jangan lama-lama. Jadi begitu. Ini kita harus variasikan. Jadi makin bervariasi ibadahnya itu tadi. Fa idza faragta fansab, itu insya Allah tidak akan bosan kita. Dan ini juga butuh apa? Butuh latihan. Terus tadi tidak ada target, pasang target supaya kita semangat. Ada tujuan. Pasang target. Baca Qur'annya dapat. Saya kalau bisa tadi sholat 5 waktu selalu di saf pertama. Azan sudah berwudu. Jangan sampai kalian di masjid, kita di masjid, azan kita belum berwudu. Makanya salah satu di program itikaf itu selalu jaga wudu. 24 jam, batal wudu. Jangan sampai kalian batal, udah biar. Kenapa? Begitu kita batal, kita nggak berwudu, malaikat nggak doain kita lagi. Selama kita berwudu di masjid ini, maka malaikat akan terus mendoakan kita. Selama kita berwudu, berarti kita kondisinya akan siap sholat terus. Apa? Salah satu yang amal dicintai Allah itu apa? Kita menunggu sholat, menuju sholat. Habis sholat, nunggu sholat lagi. Kenapa? Kita berwudu terus. Pasang target. Baca Quran target. Baca terjemahannya. Zikir target. Target biar jangan ngantuk. Nanti saya ajarkan teknisnya. Terus apa lagi? Ya. Apa lagi? Yang berikutnya. Yang menjadi tantangan. Tidur dan makan. Maka mulai sekarang ya kita latihan kurang makan, kurangi makan. Selama ini sudah terlalu banyak makannya,
sekarang kita pasang separuhnya. Ya, tidur, kurangi tidur. Jadi selama ini kita tidur misalnya 7 jam, ya kita kurang menjadi, ya nggak sebanyak-banyak lah, kurangnya jadi 6 jam. Yang biasa 6 jam, 5 jam. Yang biasa 5 jam, 4 jam. Jangan drastis dari 7 jam jadi 2 jam tidur, jangan, mabok nanti. Thailand sholat sambil kuat, ngantuk-ngantuk nanti. Ya, tetap sewajarnya. Ya maksimal, minimal 4-5 jam lah. Ya, malam kita tidur jam 10, jam 2 sudah bangun, 4 jam kita tidur. Ya, siang, pagi kita tidur 1 jam. Ya, habis taklim tidur jam 8 sampai jam 9. Berarti sudah 5 jam. Tambah setengah jam lagi nanti ketika kita mau asar. Enggak apa-apa tidur setengah jam biar seger. Jadi kira-kira 4-5 jam, ya maksimal 6 jam lah kita tidur. Oke. Jadi ini. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, ini teknisnya. Insyaallah iktikaf kita lebih maksimal. Nah, sekarang apa program kita? Di iktikaf itu programnya apa saja? Ya, tadi sudah teknis, sekarang apa aja apa yang kita kerjakan di Ramadan ini? Di iktikaf ini apa yang kita kerjakan? Biar kita pasang target, apa saja yang kita kerjakan? Ya, apa saja yang apa program iktikaf itu? Program iktikaf itu minimal ada 7. Program iktikaf itu minimal ada 7. Satu apa? Program iktikaf itu sholat tepat waktu berjamaah. Itu programnya. Program pertama, sholat tepat waktu berjamaah. Begitu azan, semua sudah kondisi berada di tempat sholat. Jadi usahakan begitu azan berkumandang, berarti 5 menit sebelum azan sudah duduk semua di tempat sholat. Maka nanti di masjid kita ini 15 menit sebelum azan pengumuman, azan 15 menit lagi siap-siap. Berwudu lagi yang sudah batal, ya. Jadi 5 menit sebelum azan semua sudah berada di tempat sholat. Nah, ini program pertama. Program kedua, mengerjakan seluruh sholat sunat. Qabliyah, ba'diyah kalau ada ba'diyah, qiyamul lail, tarawih dulu, tarawih, tahajud, duha, syuruk, awal duha, semua sholat sunat kita kerjakan. Syukur-syukur kok nambah sholat sunat yang lain, sholat taubat, syukur-syukur bisa sholat wudu, ya, sholat wudu, setiap saya berwudu sholat. Itu kebiasaan siapa? Sahabat Nabi Bilal bin Rabah yang menghantarkannya ke dalam surga. Sholat apa lagi? Sholat hajat, sholat tasbih, ya, silakan dimaksimalkan sholat itu. Nah, ini program yang kedua. Ya, program yang ketiga adalah zikir. Nah, nanti kita pasang target zikir. Berzikir di sini banyak zikir. Ya. Zikir setelah sholat, terutama zikir subuh. Zikir subuh itu sampai matahari terbit. Zikir sore nanti sampai matahari sebelum terbenam. Nah, itu kita biasakan, zikir-zikir itu. Nanti kita ajarkan teknik saya. Itu yang yang keempat itu adalah hampir kelupaan yang keempat ini. Apa? Puasanya benar. Mengendalikan hawa nafsu. Puasa itu bagian dari iktikaf, jangan sampai ya sholatnya bagus, pas puasanya itu nggak bagus. Mengendalikan betul hawa nafsu di sini. Mengendalikan apa? Mengendalikan mata, mengendalikan mulut, mengendalikan pikiran. Ya. Termasuk juga mengendalikan apa? Mengendalikan sahur, jangan makan kebanyakan, atau mengendalikan buka. Itu bagian dari program kita. Itu yang keempat. Puasa itu sendiri kita baguskan. Nah, yang kelima adalah program Quran. Membaca Quran beserta maknanya. Jadi jangan baca Quran doang. Baca terjemah, kalau ada baca tafsir, biar kita lebih paham Al-Quran. Ya. Yang keenam, programnya adalah apa? Programnya menambah ilmu agama. Nah, kita di sini ada pengakannya, di sini ada taklim juga. Ya, makanya juga baca-baca buku agama untuk menambah ilmu.
Ya, jadi yang keenam, menambah ilmu agama. Ya. Yang terakhir adalah merenung plus doa. Merenung plus doa. Gitu. Wah, ini nanti materi khusus nih kita bahas. Merenung dan berdoa. Jadi doa itu jangan sekedar berdoa aja, merenung dan doa. Plus lagi kalau bisa tambah zikir depannya. Zikir plus merenung plus doa. Oh, dahsyat tuh. Nanti saya akan ajarkan materi khusus tuh. Ya, zikir, merenung plus doa. Itu bagian dari program yang sangat hebat kita lakukan di bulan atau di saat itikaf. Renungkan hidup kita, habis itu doa. Renungkan keluarga kita, habis itu doa. Tambah zikir. Renungkan orang tua kita, banyak jasanya, habis itu doa buat orang tua. Renungkan hidup kita, mungkin banyak dosa, habis itu doa, istighfar, mohon ampun. Banyak nanti saya ajarkan tekniknya. Zikir, merenung, dan doa. Itu hampir satu paket. Nah, inilah programnya, ada 7 program ini. Nah, ini kita maksimalkan semua di sini. Insya Allah. Jadi kalau sudah tahu teknisnya, tahu programnya, tahu hambatannya, tak bismillah insyaallah, maka kita akan sukses nanti itikaf. Ini bikin kita itikaf kita jadi nikmat, asik, indah, membuat kita akan pengen lagi tahun depan lagi akan kita berusaha, kita lazimkan, kita berusaha untuk bisa itikaf di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini pengantar, ya, pengantar kita bisa itikaf. Nah, ini menjadi bekal kita. Insya Allah udah begini, ada ilmu awal gini. Nah, nanti pas lagi itikaf kita akan bahas lebih detail lagi. Mengapa harus takwa? Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana zikir yang benar? Bagaimana baca Quran yang benar? Itu kita bahas di dalam itikaf ini. Yang tadi yang program nomor berapa? Nomor 6, bertambahnya ilmu. Nambah ilmu kita di sini. Bagaimana baca Quran yang benar? Memahami Quran yang benar. Bagaimana berzikir? Bagaimana sholat yang khusyuk? Bagaimana berdoa? Bagaimana merenung? Kita bahas insyaallah di sini. Kenapa harus takwa? Apa manfaat takwa? Apa yang bisa kita rasakan, yang kita dapat setelah kita menjadi orang takwa atau kita mencapai derajat takwa di dunia maupun di akhirat? Itu kita bahas semua. Itulah pentingnya itikaf. Semua kita dapat nanti insyaallah. Ada pertanyaan, bagaimana Ustadz? Bagaimana kalau ibu-ibu di rumah mungkin misalnya? Ibu-ibu itikafnya gimana? Yang nggak bisa ke masjid. Ya. Jadi ibu-ibu boleh itikaf, tapi dengan syarat apa? Satu, kalau punya suami ada izin suami. Syukur-syukur suaminya dibawa ikut itikaf. Nah, bagus lagi. Yang kedua, tidak ada kewajiban lagi di rumah, tidak punya anak kecil. Kalau ya wajib ngurus di rumah. Ya, jangan ibunya itikaf di masjid, anaknya tinggal di rumah kecil-kecil. Wah, kacau rumah kita. Dan jangan pula itikaf ibunya, anaknya dibawa ke masjid juga, rame masjid kita nanti. Jadi bukan jadi itikaf, jadi apa istilahnya? Jadi nggak tenang kan gitu. Jadi yang punya anak udah silakan. Karena itikaf buat orang dewasa, buat akil balik yang sudah dewasa. Anak-anak jangan, biar apa namanya? Biar masjid lebih tenang. Ini suasana itikaf terus tenang. Nah, sekarang yang tidak bisa ke masjid, bagaimana itikafnya? Ya. Nah, ini ibu-ibu ya, kaum muslimat yang pengen juga merasakan suasana itikaf tapi tidak bisa ke masjid, ya kita bisa bikin suasana itikaf di rumah. Walaupun namanya nggak itikaf, tapi suasana persis seperti apa? Seperti itikaf. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang ini ya, yang pengen merasakan suasana itikaf biar dapat Lailatul Qadar, nah, ambil suatu tempat di rumah, pojok mana gitu, pasang hijab. Jadikan itu tempat kita seperti mihrab kita sholat. Seperti mihrab sini, ya, berapa ini sebenarnya mihrab sini? Kita
Ya, tempat yang sempit, kita ambil sajadah misalnya, ya, sajadah, kita bentang, tempatnya sempit, hanya bisa muat ini, ya, di sini, ya, seperti ini, tempat sempit saja. Ini kita bikin hijab, ya, jadi begitu. Nah, ini dihijab saja, di sini dihijab biar kita orang nggak nengok kita, ada anak kita lalu lalang kita. Enggak, jadi kita bikin hijab di sini. Jadi kita di sini beribadah. Di sini kita sholat, di sini kita berzikir, di sini kita baca Quran. Kalau bisa di sini juga kita tidur. Jadi begitu. Jadi semua kegiatan yang seperti orang di itikaf di masjid kita pindahkan ke ruang kecil ini, mihrab. Jadi suasana itu sini. Ya kalau makan nggak usah di sini lah, ya di sana. Jadi semua ibadah di sini. Baca Quran, berzikir, berdoa, sholat, merenung, bahkan tidur pun bisa di sini. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian syarat tempat ini usahakan tidak dekat tempat tidur, jangan sebelah tempat tidur, karena kalau sebelah tempat tidur kerjanya apa nanti? Ya, satu, jangan dekat tempat tidur, dua, jangan dekat ruang makan. Kenapa nanti? Ya ingatnya makan terus gitu loh. Ya, jadi jauh dari tempat tidur, jauh dari tempat makan. Ya itu saya tempat yang bersih gitu. Sudah, apalagi persiapan ibu-ibu. Nah, so biasa itikaf. Nah, ini buat ibu-ibu yang untuk itikaf harus ada strateginya. Contoh, misalnya untuk ibu-ibu kan harus punya kewajiban masak. Nah, mulai sekarang kalau khusus 10 hari terakhir masaknya simpel-simpel aja, jangan yang masak rendang, ya masak gulai nih, udah yang simpel-simpel ya, tumis-tumis, rebus-rebus, sudah. Ya, ikannya ya goreng sedikit cepat udah. Jadi gak usah jadi makan yang sampai butuh waktu yang lama masaknya. Syukur-syukur sudah dibikin bahan, taruh di kulkas, tinggal angetin dikit, langsung bisa dimakan. Jadi jangan sampai kita bulan mau itikaf ini masaknya sampai 2 jam, 3 jam di dapur, sayang waktunya. Kalau bisa setengah jam sudah selesai masak. Nah, ini juga perlu jadi semua kegiatan kita usahakan secepat mungkin kegiatan dunianya. Habis itu apa? Masuk ke mihrab, ibadah di mihrab. Baca Quran, berzikir, berdoa, sholat, sunat. Sama seperti orang. Nah, kalau ini suasana itikaf bisa kita bangun di rumah. Tapi buat wanita, buat bapak-bapak tidak ada istilah kayak gitu. Buat bapak-bapak, laki-laki yang sudah dewasa, balik, itikafnya di mana? Itikafnya di mana? Di masjid. Gak ada istikaf di rumah. Itu bukan itikaf namanya, istrikaf nanti jadinya. Tahu istrikaf nggak? Ya, istri di dekap maksudnya gitu. Jadi demikian. Nah, ya deh. Jadi ibu-ibu pun, para wanita bisa merasakan nikmatnya itikaf dengan buat tempat sendiri di rumah. Cari pojok mana, pasang hijab, pasang tabir, beribadahlah di situ. Insyaallah kalau ini kita akan terasakan nanti nikmatnya ibadah. Nah, jadi inilah sebagai pengantar itikaf, jadi bermanfaat buat kita semuanya, bermanfaat bagi kaum muslim-muslimat yang menyaksikan kajian ini. Dan harapan saya mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang ingin bertakwa, kita umat Islam ingin menjadi iman kita kuat, dekat dengan Allah, ibadah kita nikmat, latihanlah kita itikaf. Azamkan kita beritikaf mulai tahun ini, mulai malam ini, mulai Ramadan ini, kita azamkan kita beritikaf 10 hari. Lihat nanti akan Allah banyak kemudahan-kemudahan. Nah, yang terakhir pesan saya, ini khusus yang mau itikaf, ada yang kelupaan tadi dikit juga. Nah, bagi laki-laki yang sudah berkeluarga mau itikaf, jangan lupa siapkan juga bekal dari rumah. Jangan sampai suami, bapak itikaf di masjid, anak istrinya nggak makan, nggak boleh. Ya, siapkan. Ustadz, bagaimana kalau saya nggak punya rezeki yang disiapkan? Ya, bekerja dulu di luar, setelah dapat uang, kembali ke masjid. Nah, itu nanti kita bahasan khusus ya buat orang-orang khusus ya yang harus keluar untuk bekerja cari makan
karena dia tidak punya bekal untuk memberikan keluarganya. Itu diberi keringanan. Tapi bagi yang sudah punya bekal, punya harta simpanan yang cukup, tinggalkan di rumah buat keluarga, sudah tidak usah bekerja lagi, kembali ke masjid, datangi masjid, itikaf 10 hari, rasakan kehebatannya, rasakan kenikmatannya. Nanti akan terasa betapa nikmatnya kita beribadah, betapa nikmatnya kita dekat dengan Allah, betapa nikmatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan sekarang ini kita bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya, dan kita doakan mudah-mudahan Ramadan ini kita lebih sempurna, dan mudah-mudahan diberi kesempatan untuk Ramadan yang berikutnya untuk yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini pengantar untuk itikaf, ilmu awal untuk itikaf. Nanti kita lanjutkan kajian-kajian materi-materi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan memaksimalkan ibadah-ibadah di dalam masjid atau ibadah-ibadah saat kita itikaf, insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Mari kita tutup baca hamdalah semuanya. Alhamdulillah, dan doa pun untuk majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.